aku Fitri dari Komunitas Marine Buddies Jakarta. Di acara ini kita ada kegiatan penanaman mangrove sebanyak 3.000 bibit di Kepulauan Seribu, khususnya di Pulau Tidung Kecil. Orang tadi aja kita pagi berangkat dari jam 5:30 udah standby, itu langitnya semua udah mendung. Nah kita pikir mendung karena mau hujan, ternyata mendungnya ini karena tingkat polusinya itu udah tebal sekali. Dan ironisnya bahkan yang kita harapin di pulau itu polusinya udah mulai menurun, ternyata polusinya ini di pulau juga masih ada teman-teman. Jadi tadi di mana harusnya kita masuk kawasan pulau itu udah disambut langit yang biru, tapi hari ini sangat disayangkan langitnya abu-abu teman-teman, dan jarak pandangnya itu sangat terbatas. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat juga sebenarnya bisa lebih biru daripada yang sekarang, tapi karena tingkat polusinya sangat tinggi, langitnya juga pun jadi abu-abu. Untuk mencegah polusi udara sih, so far yang aku tahu dari khususnya dari Dinas Ketahanan Pangan selaku partner Marine Buddies Jakarta sudah banyak menggalakkan penanaman mangrove khususnya di daerah kepulauan dan juga pesisir Jakarta seperti itu. Daerah untuk DLH juga sebagai partner Marine Buddies juga mereka sudah melakukan program uji emisi dan juga mulai bertransformasi ke kendaraan listrik dan juga mengencourage masyarakat untuk lebih menggunakan transportasi umum gitu sebagai langkah untuk mencegah adanya polusi udara yang makin buruk lagi ke depannya. Pastinya berpengaruh ke kesehatan masyarakat, dan tentunya kalau kita biarin lebih lanjut itu bakal berdampak ekonomi juga. Kenapa? Kalau misalnya masyarakat di daerah Jabodetabek khususnya mereka mendapatkan paparan polusi yang sangat tinggi, pasti itu akan berdampak ke kesehatan mereka dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, kalau misalnya mereka udah sakit, let's say dia sakit ISPA yang infeksi saluran pernafasan, itu bisa dia nggak masuk kerja berapa hari, dan itu juga bisa merugikan perusahaan dan merugikan keluarga para pekerja secara umum, karena itu tadi tidak ada jaminan kualitas udara yang sehat. Dari kita sendiri pasti langkahnya kecil banget ya, sesimpel naik KRL atau naik Gojek, dan juga banyak sekali aktivitas-aktivitas konservasi alam khususnya di lingkungan pesisir yang udah kita lakukan seperti menanaman mangrove ataupun pembudidayaan terumbu karang, itu juga sudah kita lakukan untuk restorasi oksigen di lingkungan sekitar. Aku Dean dari KMPLH Karanita UIN Jakarta. Jadi kita lagi ada acara pelatihan penggerak lingkungan. Tempat kampus aku itu lumayan parah sih. Aku kan tinggal di Bogor ya, sedangkan kampus di Ciputat. Jadi terasa banget tuh kalau misalnya abis dari rumah ke Ciputat, hidung tuh langsung gatel, terus langsung flu gitu. Itu kan tandanya tubuh aja memberi peringatan gitu kalau ternyata udaranya aja udah nggak baik. Kalau kita lihat dari aplikasi nafas itu kan Tangerang Selatan tertinggi ya. Badan aku yang masih remaja gitu, yang masih harusnya masih produktif dan organ-organnya masih bagus gitu. Gimana untuk yang balita dan juga lansia? Kita tuh KMPLH Karanita sering banget ngajuin tentang RTH, terutama RTH itu. Karena di UIN Jakarta itu rata-rata gedungnya langsung tinggi, bukan yang melebar. Dan karena lokasi UIN Jakarta itu kan lumayan di pusat juga ya, penanaman pohon, pengurangan menggunakan kendaraan pribadi gitu. Ya, sensor nafas itu di UIN Jakarta dan pernah sampai di tahap ungu, artinya beracun. Selama ini tuh aku selalu merah terus. Kayaknya dari awal punya aplikasi nafas sampai sekarang nggak pernah oranye deh. Merah terus dari walaupun lagi liburan itu tetap merah. Gerakan-gerakan kecil itu membantu ya, kayak misalnya kita menggunakan transportasi umum, terus menggunakan yang lebih ramah lingkungan. Tapi selain dari gerakan-gerakan itu, kita juga perlu bikin gerakan yang dari hulunya gitu, artinya dari kebijakan pemerintah. Kalau misalnya kita bikin gerakan yang hanya diri sendiri ataupun orang terdekat, mungkin emang membantu, tapi kecil gitu ya mungkin, kalau nggak ada peraturan dari hulunya. Hai semuanya, perkenalkan saya Fahmi Saifuddin
Di sini saya selaku pengajar pesantren ekologi Mishkat Ala Nur Bogor. Aku nggak expert ya kalau teman-teman pas ke acara berkunjung ke sini gitu. Seneng banget rasanya dikunjungin sama banyak orang, sama 10 orang lebih ke sini. Itu aktivitas santri seperti biasa, kita mengaji, menanam, belajar, membaca, menghormati satu sama lain, dan bertumbuh bersama untuk bangsa yang lebih maju. Alhamdulillah kalau di sini polusi udara tentu nggak semasif di Jakarta ya. Meskipun di sini paling ada semacam pembakaran sampah, ada juga kemacetan kendaraan yang menghasilkan polusi, tapi tidak setebal di Jakarta. Dan kita beruntung juga dekat sini ada hutan yang luasnya kurang lebih 5-7 hektar. Jadi setidaknya dengan adanya hutan tersebut polusi udara bisa diredam. Percaya kenapa? Karena kita kan setiap hari menghirup oksigen, dan oksigen itu kan sebenarnya nggak cuma mengalir di paru-paru atau di perut, tapi dia mempengaruhi seluruh organ tubuh kita. Jadi selagi kualitas udara itu buruk, pasti dia akan menimbulkan penyakit-penyakit yang mempengaruhi umur kan, dan mempengaruhi penyakit lainnya. Iya, jelas di sini kita itu mewajibkan untuk pakai tumbler. Kenapa? Ya karena ini salah satu langkah minimum kita ya untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Dan di sini juga kita menerapkan Green SOP, di mana meminimalisir sampah plastik, terus mematikan daya listrik yang tidak terpakai, menghabiskan makanan, dan juga meminimalisir penggunaan plastik-plastik yang kecil. Untuk langkah-langkah lain tentu kita juga punya kebun pribadi, jadi kita sedang menanam sayuran, setidaknya sayuran kita nggak perlu beli. Terus juga di sini nggak ada petugas kebersihannya, karena kita bilang di sini semua adalah petugas kebersihan. Kira-kira begitu, makanya di sini nggak ada tulisan an-nazafatu minal iman, tapi di sini an-nazafatu minal imannya sudah tertancap di dalam hati. Kalau pesan-pesan mana ya, mereka akan terdampak. Kalau melihat juga yang aku tahu ya, itu yang terdampak polusi di Jakarta kan bukan ulah mereka juga, tapi karena ada 17 PLTU yang mengelilingi Jakarta, ditambah juga dengan kendaraan. Nah, pesan-pesannya ya, tentu ibu-ibu atau teman-teman yang terdampak polusi suruh sabar, tapi nggak cukup sabar, harus bertindak, menyuarakan. Setidaknya dengan kita bertindak itu merupakan, dengan kita memakai masker itu adalah amar ma'ruf, perbuatan baik, kita menjaga diri pakai masker. Saya mengutip satu statement yang pernah didakwakan, pernah dinyatakan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pernah bilang, "Takhafazu minal ardi fa innaha umukum." Jagalah kalian akan bumi, karena bumi menurut Nabi Muhammad itu seperti ibu kalian. Bayangin dong, ibu loh yang harus kita hormati, kita jaga. Bahkan dalam hadis lain, ketika Nabi Muhammad ditanya, siapa yang perlu dihormati? Pertama ibumu, lalu siapa lagi ibumu, siapa lagi ibumu, baru ayahmu. Betapa kita harus memuliakan bumi ini seperti ibu. Makanya, tahaffazu minal ardi fa innaha umukum. Jagalah kalian akan bumi, karena sesungguhnya bumi itu seperti ibu kalian. Gue Fadil dari komunitas Lindungi Hutan Jabodetabek. Kali ini gue lagi berada di hutan kota Srengseng. Jadi di hutan kota Srengseng ini memang biasanya kita melakukan penanaman di sini. Jadi saat ini kita sedang melakukan yang namanya monitoring, di mana monitoring ini mengecek kembali pohon yang sudah kita tanam, apakah ada yang mati, kita mengecek pertumbuhannya. Juga kita akan melakukan penyelaman. Penyelaman ini di mana pohon-pohon yang kita tanam itu yang telah mati akan kita tanam kembali. Karena yang kita tahu bahwa polusi udara belakangan ini di Jakarta terutama itu sangat parah sekali. Bisa kita lihat dari belakangan ini kita nggak pernah yang namanya ngelihat cuaca-cuaca cerah. Karena yang kita lihat sekarang pun kelihatannya itu seperti mendung. Tapi padahal jika kita lihat lebih detail lagi secara seksama, lebih kepada abu-abu sih warnanya. Memang menyerupai mendung, tapi lebih kepada polusi, pembakaran sampah. Karena pembakaran sampah hutan kota ini masih berdampingan langsung dengan perumahan warga, yang dimana warga masih membakar sampah, membuang sampah secara sembarangan, dan juga bisa dibilang dari kendaraan-kendaraan pribadi. Karena cukup banyak masyarakat sini yang menggunakan kendaraan pribadinya, bahkan hingga masuk ke dalam lingkungan hutan kota sendiri gitu. Karena kan yang namanya polusi udara itu mempengaruhi kesehatan kita, mulai dari indera penciuman sampai kerongkongan gitu kan. Nah itu yang membuat kerongkongan kita itu kering, jadi yang menyebabkan itu batuk, flu, itu berdampak ke itu semua sih. Dan saya merasakan itu sendiri. Kalau dari saran pemerintah itu kita memakai kendaraan listrik.
Mungkin itu. Tapi kalau untuk dari kita pribadi sebagai masyarakat, mungkin bisa dengan menggunakan transportasi umum atau transportasi tradisional seperti sepeda, atau kita menggunakan beca. Mungkin udah nggak ada ya di Jakarta kalau untuk beca, ya mungkin kita bisa berjalan kaki, karena kan yang kita ketahui sudah cukup baik untuk Jakarta sendiri terkait pedestrian, untuk jalan-jalan kaki, untuk jalur sepeda itu sudah tersedia. Yang kita tahu polusi di sini ya cukup bisa teratasi oleh banyaknya pohon-pohon yang ada di sini. Langkah kita mencegahnya itu ya dengan cara kita terus menanam pohon gitu. Kita mulai dari diri kita dulu sendiri, tentang aware-nya kita terhadap lingkungan seperti apa. Kita main ke hutan-hutan kota, kita mengikuti komunitas yang memang itu bergerak di lingkungan seperti Lindungi Hutan Jabodetabek. Ini Kampung Rantau Panjang, Kelurahan Bojongmangu, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi. Ya sangat ganggu sih, dari kesehatan juga udah buruk lah gitu. Soalnya di sini banyak yang batuk ya? Apalagi anak kecil. Kadang kan asap ini kan hitam gitu kalau lagi bakar, pas bakar. Pokoknya gelap lah. Pokoknya nggak ada yang bagus dah. Dan jemuran juga, genteng-genteng juga, itu. Depannya sih, pengennya sih ya nggak ada lah gitu pembakaran kayak gitu, soalnya ganggu. Dari kesehatan juga sangat-sangat ganggu gitu.